Shalom Godly Family kasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah baktian yang kedua pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur semua karena kebaikannya. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong di dalam segala kesesakan. Percayalah, Dia selalu ada buat setiap kita. Dan Ia yang menolong setiap kita, untuk setiap kita boleh datang beribadah ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan tempatku berdiri. Sama-sama naikkan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Saudara, kita boleh panggil berdiri bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ialah kasih-Mu Tuhan yang sungguh boleh menjamah setiap kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Marilah kita akan memasuki ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Saudara-saudaraku, kebaktian ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam segala kemenangan ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, dalam hatiku kau pun tahu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkaulah nama di atas segala nama. Segala pujian hanya bagi-Mu. Memuji kebesaran, ajaib-ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan ini, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. One more time, say, kami memuji kebesaran-Mu. Angkat suara, angkat hatimu bersama. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Silakan duduk di family kasih Tuhan. Setiap kita memiliki kerinduan di dalam setiap hati kita untuk dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus. Seringkali dosa membuat hati kita jauh dengan Tuhan.
dan kita semakin tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi biarlah dengan hati yang suci kita boleh diperkenankan oleh nama di atas segala nama. Dialah Tuhan kita. Bentuk kami Tuhan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Ini kerinduan kami Tuhan, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati-Mu selalu. Ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Saya mengucap siap kita boleh ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu 1 menit ke depan untuk setiap kita boleh berdoa secara pribadi, boleh mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin secara langsung ataupun tidak langsung kita mau mohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah Dia yang sumber pengampunan, yang boleh mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Saya berikan waktu untuk kita boleh berdoa. Ku menjadi ciptaan baru,
serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar doa setiap kami. Engkau tahu setiap kedalaman hati kami, Tuhan. Kami mau membawa setiap dosa, pelanggaran, dan setiap kesalahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau Sang Maha Pengampun yang boleh menolong setiap kami, Tuhan. Mungkin dosa kami begitu besar, tapi Engkau yang sumber Maha Pengampun boleh menyucikan, boleh mengampuni setiap dosa kami, Tuhan. Kami akan doa kami ke dalam tangan kasih setia-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Oh, bebas, bebas Tuhan, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu yang kudus berkenan bagi-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bersama kita mau katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saat ini kita boleh bagi-bagi bersama di family dikasih Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, mau katakan sebab Dia baik. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tulah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dialah Yesus Kristus Allah kita. Mari bersuka cita, mari bersorak-sorai, nama di atas segala nama. 1, 2, 3 semua. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sekarang coba kasih tahu kiri kananmu, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Kasih tahu kiri kanan, come on. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. To changes not thy compassions, they fail not. Hands who has been to forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. In the summer and winter and springtime and the harvest. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon and stars.
faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu melalui ibadah pada hari Tuhan ini, mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tak kalah puji-pujian doa yang kami naikkan boleh membawa hati kami lebih dekat padamu Tuhan. Saat waktunya juga kami mau Tuhan berbicara pada hati nurani kami. Berfirman, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang Kau telah persiapkan, urapi dia, topang dia, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang hari ini, boleh sama-sama belajar dan boleh membawa firman ini menjadi bagian daripada kehidupan kami, yang boleh kami bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Inilah doa permohonan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan amin. Ya, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ke 8. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 hingga ke 8. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh ada di sini atas nama sahabat, rekan gereja, sahabat dari jemaat di tempat ini, yaitu saya melayani di Gereja Indonesian Presbyterian Church Renwick di Sydney, dan berulang kali kalau datang ke Surabaya bisa berbakti, bahkan sharing, menyampaikan firman. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya bersyukur bisa bertemu Pendeta Agung bersama seluruh jemaat di tempat ini. Bagi saudara yang ke Sydney, kami sangat-sangat terbuka untuk bersama-sama. Di sini ada beberapa jemaat yang studi di sana dan boleh kembali lagi di tempat ini, baik itu Stefani, Jesslyn, bahkan bersama saudara-saudara. Saya merasakan ini satu persahabatan, ikatan dan pelayanan yang baik sekali. Saudara, mohon doa untuk pelayanan kami di sana, dan saya dalam rangka kunjungan kali ini adalah nanti hari Senin akan
memberikan sharing kepada mahasiswa-mahasiswi di STT Aletheia, dan hari Jumat akan melangsungkan wisuda dan juga mengikuti melayani dalam ibadah pelantikan rektor yang baru di sana. Mohon doa bagi kita semua. Saudara sekalian, tema yang diberikan ini adalah berkaitan dengan Mazmur 103, saudara. Saya teringat dari seorang teolog atau seorang pendeta pengkhotbah yang sangat terkenal, yaitu Dr. Martin Lloyd-Jones. Ini pernah mengatakan dalam satu khotbahnya di abad-abad pertengahan yang lampau, saudara. Dalam satu khotbahnya dia berkobar mengatakan, hari ini begitu banyak orang yang keras hati dan bodoh, sehingga sampai melupakan kebaikan Tuhan, melupakan peristiwa kematian Kristus, peristiwa salib. Dan kalau bukan dia yang melakukan karya yang besar ini, kita hari ini tidak ada gereja, tidak ada orang percaya. Sangatlah keras hati manusia, sehingga banyak orang masih yang menolaknya. Saudara, dia mengkaitkan dengan perjamuan kudus yang selalu mengingatkan akan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca tadi, ini juga mengingatkan bagaimana keberadaan kondisi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Bangsa Israel sendiri umat yang Tuhan tetapkan, Tuhan berkati, bahkan Tuhan memeliharanya dengan sedemikian rupa. Dikatakan oleh Alkitab, Tuhan itu menyatakan dirinya begitu nyata kepada umatnya. Mereka dipimpin, dituntun, bahkan dipelihara. Mereka dibawa keluar dari perbudakan, dari penderitaan di Mesir, dibawa dituntun ke tanah perjanjian, di mana Allah terus merangkaikan, merencanakan, bahkan menetapkan dan menuntun mereka untuk boleh hidup bebas. Bangsa Israel menyaksikan kebaikan Tuhan, mereka menyaksikan mujizat-mujizat. Mereka bisa melewati Laut Merah, saudara. Mereka bisa melewati masa-masa yang sulit dan gelap, saudara. Bahkan mereka juga menyaksikan bagaimana Allah berkarya memelihara mereka, menyatakan hadiratnya melalui tiang awan dan tiang api. Allah memberikan makanan mana dan daging burung puyuh, saudara. Tuhan begitu sempurna memelihara mereka. Tapi adakah umat Tuhan itu berterima kasih? Adakah mereka itu mengingat kebaikan Tuhan? Saudara, tidak, saudara. Mereka banyak kali dan sering kali melupakan kebaikan Tuhan. Maka Mazmur 103 ini, saudara-saudara, di ayat-ayat bagian awal dikatakan di sana, janganlah lupakan kebaikannya, janganlah lupakan segala kebaikannya, kebaikan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, dari Daud pujian ini, saudara-saudara, dia mengatakan, pujilah Tuhan, pujilah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita coba melihat apa yang disebutkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Apa yang dinamakan dengan kasih setianya, berkatnya, bahkan anugerahnya itu, saudara. Ayat yang ketiga, kalau kita memperhatikan di sana, pemazmur mengatakan ayat yang ketiga disebutkan di situ, yaitu satu kata yang penting sekali bagi kita, yang mengatakan satu kalimat, yaitu ialah dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara-saudara, pengampunan dan penyembuhan di ayat yang ketiga ini, yaitu di mana yang dimaksudkan adalah dosa yang mengakibatkan segala akibat daripada dosa yang membawa kematian manusia. Inilah yang ditebus sepenuhnya di dalam Kristus. Saudara sekalian, kita bergumul dengan dosa kita. Saudara dan saya bergumul dengan masa lampau kita. Saudara dan saya menghadapi bagaimana kehidupan hari ini. Dan Tuhan juga menyaksikan bagaimana ketidakkonsistenan, tidaknya kehidupan kita yang selaras dengan apa yang Tuhan tetapkan.
Allah itu menciptakan manusia dari awal hakikatnya adalah baik dan sempurna. Yaitu supaya kita hidup memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikannya. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Manusia dikatakan di sana berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang ditebus, inilah yang terjadi saudara-saudara. Inilah yang dilakukan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sanalah dikatakan pengampunan dan penyembuhan itu. Jikalau kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita. Ini adalah penyembuhan secara mutlak. Ini adalah penyembuhan, dikatakan penyembuhan bukan sekedar fisik kita, tetapi jiwa kita, saudara-saudara. Penyembuhan jiwa, inilah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Apakah saudara akan meraih janji tersebut hari ini, saudara sekalian? Jelas kita akan meraih itu jikalau kita datang kepada Dia. Dia datang menyambut kita. Dia menyambut, bahkan Dia memeluk kita. Bahkan Dia memberikan pengampunan. Pengampunan ini telah terjadi pada setiap kita. Saudara sekalian, ini kebaikan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ayat berikutnya di ayat yang keempat ini berbicara tentang penebusan. Kata penebusan ini artinya membeli kembali, saudara. Ini adalah kiasan yang menggambarkan keadaan kita sebelumnya kita adalah lawan Kristus. Yaitu ketika kita ada dalam kungkungan si jahat, si setan, saudara. Tetapi sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan dengan rahmatnya, anugerahnya, kita dibeli kembali melalui kematian Yesus Kristus, saudara. Apapun yang terjadi pada kita, kita tahu bahwa kita sekarang adalah milik Kristus. Milik selama-lamanya, milik di dalam kekalahan, saudara. Sungguh begitu istimewa. Damai sejahtera itu diberikan ketika kita memiliki penebusan di dalam Kristus. Amin. Amin. Saya senang sekali ibadah ini begitu semarak sekali, saudara. Ketika saya datang pagi tadi, kebaktian pagi, jemaat begitu menyentuh hati saya, saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini. Diporak-porandakan dengan COVID-19. Gereja kami di Sydney juga hampir sama, mengalami hal yang sama. Baru kembali tahun ini on-site. Dan kebaktian masih harus pakai masker, saudara. Dan sebagai pendeta saya hampir setiap hari itu antigen, periksa. Karena hampir setiap kali melayani jemaat, khususnya jemaat yang ada dalam keadaan lemah tubuh. Yang urgent sekali, yang gak bisa ditolak pelayanan. Masuk ke rumah sakit, bahkan ada di ICU. Bahkan harus memimpin pelayanan-pelayanan kedukaan funeral. Gak bisa ditolak pelayanan seperti itu. 24 jam harus kita layani, saudara. Dan saudara masuk ke nursing home harus di PCR juga. Saudara, terbatas sekali. Tapi saya merasakan begitu damai sekali pelayanan seperti itu. Walaupun suasana yang mencekam, saudara. Tidak mudah, saudara, sebagai pendeta. Dan banyak tantangan dan resikonya di pelayanan seperti itu. Tapi kembali lagi, Allah memberikan damai sejahtera itu. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara, siapa yang tidak merasakan, saudara? Dan kalau kita melihat Alkitab hari ini, saudara, ini adalah bentuk salah satu yang kita lakukan hari ini adalah semuanya berkaitan dengan tujuan Allah menetapkan kita. Allah menetapkan saudara dan saya untuk hidup, bahkan bersama Dia untuk melayani senantiasa. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh bertumbuh. Saudara sekalian, itu terjadi didasarkan pada kasih-Nya, rahmat-Nya, saudara. Sehingga ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan di situ, kalau saudara memperhatikan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, yaitu Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat dikatakan. Ada kasih, ada setia, ada rahmat di sana yang membawa kepuasan di dalam hasrat diri kita, di dalam jiwa kita.
Saudara, ini terjadi ketika seseorang itu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 103 ini berbicara tentang anugerah Tuhan yang begitu luas. Berbicara tentang kasih setia Tuhan, saudara-saudara. Bukan hanya kasih saja, tapi kesetiaannya, saudara. Bukan hanya bicara kasih dalam temporary saja, waktu sementara, tetapi ini bicara tentang kekekalan, kesetiaan yang terus menerus, saudara. Maka kasih dan setia ini adalah mengait satu kesatuan, saudara. Ada kasih, ada setia, itulah kasih kesetiaan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga termasuk pernikahan, keluarga hari ini, saudara. Jangan hanya kita memiliki kasih, tetapi kita memiliki kesetiaan. Karena kasih dan kesetiaan itulah yang mengeratkan, mengaitkan, mengokohkan, menyatukan perjalanan cinta kita. Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, saudara, begitu diberkati sekali. Mengikut Tuhan di jalan kehidupan ini, Tuhan selalu menuntun yang terbaik. Amin. Amin. Perjalanan saya, makanya kalau khotbah di gereja ini, saya jadi ingat terus, saudara. Masih jadi penginjil pertama kali, masih jadi mahasiswa, tahun 86, 87, itu pernah ada training II, Evangelism Explosion. Sampai tahun 90, saya masih dibawa di sini, tidurnya di kelas. Pendeta Max Silas itu buka kelas II, saya dari Malang tuh ikut ke sini, 40, 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Ingat semua itu, bagaimana Tuhan pimpin perjalanan hidup itu. Saya lahir dari kota kecil, kota Magelang. Saya minggu depan akan pulang ke Magelang, nengok keluarga, nengok teman, bahkan berjumpa dengan gereja di sana, di mana saya boleh memulai keselamatan itu dianugerahkan. Gereja masih kecil, GKI, Gereja Kristen Indonesia, itu gereja yang diberkati. Saya katakan diberkati karena gerejanya seperti di sinilah, maka mungkin ini lebih besar. Tapi saya ingat-ingat, saudara, yang jadi hamba Tuhan pendeta. Kalau kami reuni itu sekitar 100-160 pendeta dari gereja lokal, satu gereja. Tidak ada yang istimewa sebetulnya, saudara. Tapi ada satu hal yang saya ingat sekali, punya guru-guru sekolah minggu yang baik. Anak-anak sekolah minggu, begitu banyak yang dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Dan hari ini saya bisa menengok 40, 50, 60 tahun yang lalu, guru-guru yang melayani sebagai guru kelas hari itu, melihat kasih Tuhan. Magelang kota kecil, saudara, kalau masuk dari Jogja, selamat datang, enggak jauh, kemudian selamat jalan, jadi pendek sekali. Kecil, Arjuna mungkin lebih panjang sama pecinannya sana, sudah. Kecil, kotanya kecil, Magelang, sudah. Ya, transportasinya masih sederhana. Saya kalau tinggal sana sering dibawa papa naik kereta api. Kereta apinya itu enggak kayak zaman sekarang, kereta api luar biasa. Yang zaman dulu itu sempritnya itu, peluitnya bunyinya cari duit, ya sudah itu. Terus mesin di bawahnya bunyinya susah payah, susah payah, susah payah, susah payah, susah payah, susah payah cari duit. Zaman dulu. Sekarang saudara kalau pergi ke Singapura saja, enggak usah jauh-jauh MRT itu, bunyinya mesinnya lain, saudara. Sukses, 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 sukses. Udah gerubah sudah. Tapi begitu COVID datang, sepi. Negara-negara maju seperti Australia, saudara. Wah, tingkat depresi tinggi sekali. Tinggi sekali. 4 orang 1 depresi. 4 loh. Tinggi sekali. Itu hasil survei. Orang kena mental banyak sekali. Setiap 4 orang 1 stres. Artinya harus mengkonsumsi obat. Gak bisa tidur. Hidup gak bisa tidur itu susah sekali. Saya terbalik ini. Susah bangun, saudara. Jadi pagi-pagi tadi udah dipesen nih, besok dijemput jam 7. Waduh, jam 7 ya. Saya pikir-pikir, oh jam 7, ada gereja yang kebaktian jam 6, dijemput jam 5.
Wah, pergumulan berat. Susah bangun. Ini susah tidur, saudara. Belum lagi pernikahan yang gagal. Hampir 40% ada perceraian. Nah, saudara bayangkan, saudara, negara yang maju, yang begitu sejahtera, social security-nya begitu baik, saudara. Tapi tingkat kematian bunuh diri berapa besar? Tinggi negara-negara seperti itu. Saya membayangkan, saudara, apa yang menyebabkan ini semua, saudara. Dunia yang berdosa, saudara-saudara, ini adalah realita kita hari ini, saudara. Maka kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita diingatkan, saudara-saudara, bahwa betapa pentingnya kehidupan manusia ini memiliki satu jaminan. Mazmur 103 ini merupakan satu hal yang tidak pernah lepas kepada Kristus, kepada Injil, kepada penebusan karya yang dilakukan dalam satu sejarah. Perjanjian lama, redemption, history ini adalah perjalanan yang menuju pada kegenapan. Bagaimana karya Kristus yang terjadi di dalam kehidupan umatnya. Sehingga pada waktu kita menerima perjamuan kudus seperti hari ini, kita tidak lain tidak bukan diingatkan peristiwa karya keselamatan yang telah terjadi di dalam Kristus. Ini semuanya membawa berkat. Yaitu apa? Kepuasan, saudara-saudara. Kepuasan di dalam batin kita, jiwa kita. Saudara-saudara, ini dapat kita mengerti, dapat kita alami, kita perhatikan, saudara-saudara. Tak kalah seseorang ini mengalami yaitu anugerah Tuhan, di mana Allah menjadi bagian dari kehidupan kita, di mana hati kita ada Tuhan, dan di dalam Tuhan itulah yang memberikan kepuasan, saudara. Kepuasan artinya satu kepenuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, Pascal itu pernah mengatakan, kalau rongga hati kita, hidup kita ini, di dalam pusat hidup kita ini dibuka, saudara-saudara, ini tidak bisa dipenuhi oleh apa yang ada di dunia ini. Itu seperti orang minum air laut, air asin itu. Enggak akan melegakan dahaga, enggak. Inilah saudara-saudara, ini satu hal yang kita harus syukuri ketika saudara mengalami menerima Kristus, mengalami firman ini, saudara-saudara, kita mengalami kepuasan yang sejati. Sehingga pemazmur bisa berteriak dengan spontan dikatakan haleluya, dikatakan puji Tuhan. Ini gambaran daripada jiwa yang merasakan kepuasan. Sehingga dia bisa berteriak haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan maha baik. Dan inilah yang diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan tidak hanya mau kita mengalami keajaiban, mengalami damai, mengalami kepuasan ini. Tetapi juga kita tidak boleh melupakan. Bagaimana agar kita tidak melupakan? Mari kita hidupi firman itu. Dan ini digambarkan kehidupan anak-anak Tuhan itu seperti Raja Wali yang terbang, saudara-saudara. Seperti Raja Wali yang dikatakan di sana yang melintasi, yang terbang tinggi, saudara-saudara. Saudara, terbang di sana tidak lagi dibatasi oleh hukum peraturan-peraturan di dalam dunia yang sesat ini, yang penuh dosa. Ini Raja Wali itu terbang di dalam ketinggian langit, saudara. Artinya saudara, dia bisa melintasi arus angin, melintasi badai gelombang, saudara. Bahkan dia ada tinggi di atas segala-galanya dengan satu kebebasan tadi dikatakan. Seperti burung Raja Wali ketika kita diampuni, diperbaharui, disegarkan, dipuaskan, dan hidup dekat dengan Tuhan, bahkan sebagai sahabat Tuhan. Ini melukiskan kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, sehingga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini berbicara berapa besar kasih setia. Ketetapan dan keadilannya tidak terukur, saudara-saudara. Berapa jarak antara dunia dan surga, saudara. Kita tidak mempunyai jawabannya, saudara. Tetapi kita melihat dari pemazmur ini, setinggi langit di atas bumi tidak dapat dihitung. Itulah jawaban kasih kesetiaan Tuhan.
Tiada batasnya. Indonesia ini ada tapal batasnya. Dari timur ke barat, utara, selatan ada batasnya. Tetapi kasih setia Tuhan enggak terbatas. Dia terus menerus mengalir dalam hidup kita. Marilah kita mengaplikasikan ini. Marilah kita menghidupi, saudara. Marilah kita buka album kehidupan rohani kita. Marilah kita melihat semua ini dan menjadikan itu bagian daripada ucapan syukur kita. Gereja yang boleh bertumbuh bukan hanya menekankan church growth, gereja bertumbuh. Tetapi mari kita memikirkan dan melandaskan pada gospel growth. Injil yang bertumbuh. Injil yang berbuah, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan menekankan bukan hanya sekedar apa yang ada di luar, tetapi dalam kehidupannya secara pribadi. Dia boleh hidup di dalam Kristus. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan kita boleh melewati hari-hari ini, saudara. Tantangan-tantangan di dalam kehidupan saudara dan saya, ada 3 hal yang kita sedang hadapi. Ini pun sudah tergenapi, ini sudah terselesaikan di dalam Dia. Tantangan sakit penyakit, tantangan kejahatan yang ada di dunia ini, bahkan kematian sekalipun yang menakutkan, itu sudah dikerjakan, sudah dijawab oleh Kristus. Berapa waktu yang lalu ada orang bertanya pada saya, Pak, orang baik, orang benar, orang yang berusaha untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi hidupnya mengalami banyak penderitaan. Bapak lihat di luar banyak orang yang jahat, yang hidupnya brengsek dikala, tapi mereka hidupnya aman, lancar, bahkan sehat. Pertanyaan ini dalam pendekatan intelektual susah dijawab. Saya berkata, iya memang betul, memang benar. Banyak anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, hidupnya enggak panjang. Saya punya adik sendiri berapa bulan yang lalu tuh meninggal karena stroke. Masih muda sekali, 40, anaknya masih kecil-kecil. Seorang dokter spesialis melayani, tinggal di daerah pulau terkecil di daerah Kalimantan Utara. Ketika stroke terlambat tertolong karena rumah sakit kecil di sana, alat-alat untuk operasi harus dibawa ke Tarakan sampai di sana udah pendarahan total dan tidak tertolong. Pertanyaan keluarga, pertanyaan mami saya, kok bisa ya begini? Saudara, mungkin kita bertanya, why, kenapa? Saya bertanya, kenapa? Pertanyaan ini juga sudah terjadi pada Yesus. Ketika Yesus mengalami penderitaan-penderitaan, bahkan mengalami kematian karena dosa manusia. Dia harus berteriak di atas kayu salib dengan berbagai macam makian, pukulan dari orang-orang jahat. Dia berteriak, bertanya juga, why? Allahku, Allahku, mengapa ini terjadi? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus memberikan jawaban, tapi juga memberikan solusi. Memberikan satu jawaban dan memberikan satu kehidupan yang kita bisa saksikan. Justru melalui peristiwa itulah kita bisa menyaksikan kegenapan daripada keselamatan terjadi. Tetapi yang terpenting, saudara-saudara, pertanyaan why itu saudara-saudara sudah terjawab. Yaitu ketika dia bangkit dari kematian. Sesuatu kebaikan, kekekalan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kalau saya bertanya hari ini why, mengapa, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan lagi. Karena di dalam Kristus kita sudah dapat jawabannya. Yaitu yang terbaik. Jadi semua peristiwa yang terjadi dalam dunia ini yang diizinkan oleh Allah itu semuanya demi kebaikan. Demi kebaikan saudara dan saya juga. Biarlah kita tidak menggerutu dan melupakan kebaikan Tuhan. Marilah kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Hidup kita hari-hari ini kalau sedang dihadapkan dengan berbagai ujian, 3 masalah hidup yang dihadapi oleh semua orang.
Baik itu kematian, kesakitan, maupun juga kejahatan dunia ini. Mulai anak-anak sampai orang dewasa bahkan lansia mengalami sama. Orang yang enggak sekolahan, yang tidak terpelajar sampai profesor bisa mengalami juga. Tapi satu jawaban yang terjadi pada kehidupan orang percaya inilah yang menjadi pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 103, jangan dilupakan. Dia kasih setianya, besar kesetiaannya. Amin. Amin. Saya serahkan pada Pendeta Agung bisa memimpin doa sekaligus melanjutkan ini. Mari silakan Pak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat dan di segala abad, kita kembali mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh menghidupinya, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita yang melimpah, dan hati kami terus disegarkan oleh karena Tuhan Allah yang hidup itu tinggal di dalam diri kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah meluangkan waktu memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, Pendeta Johnny Stephen. Dan Engkau memberkati istri dan anak-anak serta jemaat Tuhan yang Tuhan dirikan di Sydney. Kami juga bersyukur jikalau hamba-Mu Tuhan percayakan untuk melayani beberapa waktu di Indonesia ini, khususnya di Surabaya, dan juga sebentar juga akan melayani di Malang ataupun di Lawang. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan pakai, dan Tuhan perlengkapi untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Sekali lagi kami bersyukur untuk hamba-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri ini. Biarlah di dalam masa pandemi yang masih berkepanjangan ini, kami boleh menggantungkan hidup dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan, yang sanggup memelihara bahkan menopang negeri ini untuk tidak mengalami hal-hal yang dikhawatirkan menurut prediksi daripada manusia. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memulihkan negeri ini dan Engkau membawa negeri ini untuk boleh bangkit kembali. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah negeri ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kinerja Pak Jokowi sebagai presiden dan jajarannya di pusat. Biarlah mereka terus Tuhan berkati di dalam jerih lelah mereka untuk mengentaskan negeri ini dari badai yang berkepanjangan. Juga bersyukur untuk kota kami, Surabaya. Engkau memberkati Pak Eri Cahyadi beserta dengan komponen
yang duduk di dalam pemerintah daerah ini, supaya mereka diberikan hikmat untuk boleh membawa kota ini di dalam kesejahteraan yang ada. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Kiranya Allah kami yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan biarlah kami boleh menantikan jawaban daripada doa yang kami naikkan ini seturut waktu dan kehendak-Mu saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Godly Family dikasih Tuhan, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memberikan persembahan. Biarlah kasih setia Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan tetaplah percaya dan setia hanya bagi namanya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Jalan-jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sampai jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dan saudara kita boleh bangkit berdiri bersama. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Ku akan tetap setia Tuhan. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk anugerah-Mu kami boleh mendengar bagian dari firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak lalu begitu saja, melainkan ketika kami keluar dari ruangan ini kami boleh membawa suatu kabar sukacita yang boleh kami bagikan kepada sesama kami, baik itu rekan terdekat kami ataupun mungkin untuk orang-orang yang belum pernah merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan baru saja kami memberikan bagian dari berkat yang telah Kau titipkan kepada kami di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pakai majelis atau orang-orang
yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Catholic Family yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dan biarlah kita boleh membagikan kabar sukacita ini juga kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka boleh diselamatkan. Pulanglah dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhati. Catholic Family dikasih Tuhan, sebelum meninggalkan ruang ibadah, jangan meninggalkan sampah bekas perjamuan, nanti bisa dibuang di depan pintu masuk. Kemudian untuk pengumuman hari ini, Bapak Ibu bisa melihat melalui slide berikut. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you.